Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Pagi. Di video kali ini, 1 Maret, teman-teman, kita udah masuk bulan yang baru dan atmosfer yang baru tentunya. Kita akan ulas untuk news dan juga pergerakan dari market Bitcoin hari ini. Hari ini kita sudah melewati beberapa berita ya. Kemarin ada kepercayaan konsumen untuk Amerika Serikat dan di sini menunjukkan hasilnya terjadi tren penurunan untuk kepercayaan konsumennya. Artinya artinya ini berpengaruh sama posisi dari dolar, teman-teman. Dolar cenderung melemah setelah melihat data kemarin ya. Terus hari ini akan ada beberapa news dari China, indeks manajer pembelian, manufacture ini sangat penting, akan mungkin berpengaruh sama market Asia ya. Mungkin juga kalau Bitcoin berpengaruh juga sepertinya. Terus ada indeks manajer pembelian manufacture untuk Inggris, ini juga cukup penting, dan juga Amerika sih. Jadi ada 3 PMI hari ini, teman-teman, dari 3 negara berbeda yang tentunya sangat-sangat berpengaruh sama market. Kita akan lihat seperti apa data-data mereka. Dari berita yang lain, ini ada Mastercard dan juga Visa. Ini adalah dua perusahaan kredit card ya, kartu kredit, yang sementara pause crypto pushing week in industry meltdown. Jadi mereka kemarin kan beritanya tuh Visa Mastercard itu mau kerjasama sama perusahaan-perusahaan berbasiskan kripto. Tapi tampaknya setelah melihat regulasi di Amerika Serikat, US Payment ya, yang saat ini masih lagi coba digarap, regulasinya masih cenderung digarap, dan ya tentunya mereka belum bisa mengambil tindakan atau keputusan seperti apa. Takutnya nanti bermasalah seperti kasus FTX, teman-teman. Jadi mereka bakalan delay dulu, tunda dulu ya untuk kerjasamanya, dan mereka memutuskan untuk menunggu regulasi seperti apa dari SEC ke depannya. Jadi sementara adopsi belum bisa dilakukan. Dari berita yang lain ada Uni Emirat launch Free Zone. Nah, ini tempat khusus ya di mana mereka bisa menggunakan digital atau virtual asset, teman-teman. Jadi negara Uni Emirat Arab ini udah mulai terbuka di mana entrepreneurnya itu punya 100% ownership kepemilikan soal bisnis mereka, dan pemerintah nggak akan terlalu banyak ikut campur, which is ini sebenarnya bisa meningkatkan gairah ya, khususnya itu di dunia cryptocurrency di sana. Sebenarnya isu ini udah berkembang dari tahun lalu sih. Kalau teman-teman ada ikutin, Uni Emirat Arab sekarang udah mulai terbuka sama sama proyek-proyek kripto pun juga cenderung masih baru di sana. Mungkinkah ini bakalan jadi next momentum seperti kemarin kripto China dapat momentum ya, di mana Hong Kong meregulasi kripto dan lain sebagainya, sehingga adopsi di sana itu sudah bisa dilakukan khususnya di Hong Kong. Nah, apakah Uni Emirat juga bakalan ada momentumnya ke sana? Ini yang menarik kita lihat nanti. Itu sih dari news. Oh ya, ini ada news seru sih. Ini ada Fad ya, Fad dari Forbes, majalah Forbes. Itu dia menuliskan sebuah artikel. Tapi sayangnya artikelnya itu bisa diakses kalau kita berlangganan, teman-teman. Ini lumayan nih, berlangganan tahunannya itu sekitar $50 ya. Mahal banget, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari sini sih, mereka bilang bahwa kita harus hati-hati sama Binance. Kenapa? Karena seperti FTX. Jadi dia compare antara Binance dan juga FTX. Ya, penulis majalah Forbes ini dia eh, coba buat compare atau bandingkan ya. Ini soal backroom maneuver atau manuver di belakang layar, teman-teman. Apa yang kita lihat hari ini itu nggak sepenuhnya benar. Ya, jadi mereka mau bilang bahwa ya bisa aja Binance ini bermain di belakang. Tuh. Sama hal seperti ya Alameda Research, seperti FTX. Jadi mereka coba compare itu. Dan tentu saja ini direspon ya, direspon oleh CC. Nah, Forbes itu bilang bahwa Binance akan ambil 200 million stake di company strategic investment. Dan ini juga dikait-kaitkan dengan perubahan aliran dana kemarin dari beberapa wallet Binance ya. Kan ada tuh kemarin beritanya Binance itu mencairkan beberapa dana dari perusahaan yang diduga berkaitan sama Binance. Nah, itu nyambung ke
berita dari Forbes ini sebenarnya. Dan ini sudah dibantah oleh Sisi, dia bahkan bikin beberapa tweet ya, 9 tweet yang pada intinya dia saya enggan menghabiskan waktu untuk FUD lagi. Forbes menulis artikel FUD lainnya tentang banyak pernyataan yang menuduh dengan putaran negatif dan sengaja salah mengartikan fakta. Jadi memutarbalikkan fakta. Jadi ini udah dibales oleh Binance dan udah dapat penayangan yang sangat banyak. Jadi sementara itu sih market pasti cenderung banyak FUD-nya karena memang regulasi belum selesai ya. Jadi ya kita lihat aja seperti apa. Untuk hari ini pergerakan chart Bitcoin kemarin sempat spike naik ya teman-teman sampai ke 22.500, tapi at the end dia malah terkoreksi kembali. Memang market cenderung agak kuat nih selling pressure-nya dan saat ini posisinya sepertinya kurang begitu ideal kalau menurut saya melihat pergerakan di perdagangan kemarin teman-teman. Volumenya cenderung lesu kalau menurut saya dalam 4 jam 8 jam terakhir volumenya cenderung lesu, apalagi ketika Bitcoin naik itu ke 23.500 itu seketika drop lagi. Jadi bisa dibilang Bitcoin ini udah ke reject berkali-kali di area tersebut. Kalau kita lihat di time frame 1 jam ini ya, Bitcoin beberapa kali udah kena reject di EMA 200 di time frame 1 jam. Ini teman-teman bisa perhatikan di sini dia ke reject, sempat breakout tapi ke reject lagi. Di sini juga sama. Dan bantingan kali ini cukup keras teman-teman. Ini ya bisa menjadi warning buat kita kalau ini bisa berpeluang menjadi triple top atau mungkin ya head and shoulders ya. Head and shoulders. Jadi kita hati-hati aja buat teman-teman. Kalau menurut saya sih momentum kekuatan daripada buyers ini udah mulai melemah untuk saat ini. Memang ditunjang dari volume yang masih cenderung tinggi, tapi pergerakan smart money udah sangat tipis di market. Jadi ini indikasi awal kalau market bakalan mengalami koreksi. Teman-teman bisa prepare untuk semuanya. Karena kemarin kita juga bilang bahwa ya ini market agak ambigu. Saya sendiri nggak bisa mastiin kemarin ya karena market baru aja habis keluar dari weekend, mungkin volume perdagangan nggak terlalu tinggi juga ya di hari Senin kemarin. Dan so far kita bakalan dapat closing di time frame weekly. Sementara sih ongoing create doji teman-teman. Doji, wah parah banget nih. Parah banget sih buat Bitcoin kalau dia doji satu candle merah aja di bulan Maret itu udah jelek ya buat Bitcoin. Sementara kalau kita lihat dari riwayat bulan Maret ini bulan yang merah, mayoritas ya merah lah. Meskipun nggak selalu dari 10 kesempatan itu yang merah 6 tapi yang enggak 4. Jadi ya masih ada peluang sebenarnya, cuman ya kita harus berhati-hati lah teman-teman. Itu dari update monthly ya. Sementara kita bakalan susah sih teman-teman. Sementara kalau dari weekly kemarin closingnya bagus, ya jelek sebenarnya tapi nggak jelek-jelek amat lah menurut saya. Ini masih sangat berpeluang buat naik. Sementara kalau dari daily ya nggak bagus teman-teman. Ini ada mix and match sih. Jadi sometimes dia kelihatan bagus, sometimes juga nggak bagus. Jadi kalau saya melihat posisi chart saat ini kayaknya lebih dominan koreksi dulu ya buat market. Untuk hari ini mungkin bakalan lanjut koreksi ya, semoga lah bisa koreksi, cari level yang sorry guys, cari level yang cukup ideal. Kalau menurut saya level 22.000 kayaknya ini menarik ya. Let's say kalau Bitcoin memang cukup confirm di sini dia bikin head and shoulders, maka kita bisa consider level-level target penurunannya, tarik dari sini, kita pindahkan, ya targetnya kira-kira di 22.400 something untuk target penurunannya. Let's say kalau ini memang confirm. Jadi sementara market ya gitu aja, nggak terlalu gimana-gimana untuk hari ini. Volume agak lesu, market cenderung sideways dan juga banyak FUD teman-teman. Itu aja, semoga hari hari awal awal bulan ini menyenangkan. Saya Andri, makasih.